Ada panggilan lagi menjadi wakil bupati bersama Pak Andi Maskur. Ya. Ya alhamdulillah tidak terpilih. Tidak terpilih. Itu juga gagal waktu itu. Gagal. Bukan terpilih, tertunda kali ya. Ya. Dan pada akhirnya memilih meninggalkan itu. Meninggalkan lagi yang kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Itulah yang menjadi problem. Ya, Pada dasarnya saya sudah trauma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Medium TV channel. Seperti biasanya, kita mencoba untuk membicarakan obrolan santai dengan bintang tamu narasumber kita soal profil, soal politik, soal pemerintahan, dan soal sosial budaya. Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba. Beliau juga salah satu tokoh pemuda Kabupaten Bulukumba yang merintis karirnya mulai dari pengusaha, masuk politik, dan sekarang mengabdi di pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Wabub. Waduh, masih pakaian dinas ini? Ya, masih lah. Waduh. Sore masih lanjut. Sangat padat acara ini. Ya. Terima kasih Pak Wabub bisa menerima kami. Kami mungkin ingin masyarakat Bulukumba, lebih luas lagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia, Ya. lebih mengenal sosok seorang Andi Edi Manaf yang sekarang sudah jadi wakil bupati. Mungkin bisa diceritakan sedikit singkat kehidupan, mulai dari kecil sampai jadi pengusaha sukses dan masuk di dunia politik dan pernah menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Bulukumba dan sempat terpilih jadi anggota DPRD Provinsi tingkat 1-2 kali. Ya, 2 kali, dan akhirnya memilih meninggalkan anggota DPRD Provinsi dan mau mendampingi Andi Uta menjadi wakil bupati. Silahkan Pak Wakil Bupati. Ini pertanyaan mulai dari awal ya. Biar masyarakat Bulukumba lebih tahu. Ya sebetulnya perjalanan hidup kan Iya. pada dasarnya mengalir lah. Iya. Ya memang background kami mungkin karena kami berlatar belakang pendidikan politik dari Sospol, Unhas. Ya. Ya, mungkin itulah nilai-nilai pendidikan yang membawa kepribadian saya sampai masuk di ranah politik. Walaupun semuanya harus direncanakan, Ya. tapi belajar dari perjalanan yang cukup panjang menjadi pengusaha, ya pengusaha kecil-kecilan lah, pengusaha yang bermanfaat buat orang banyak. Dan alhamdulillah dalam perjalanan usaha beberapa masyarakat menawarkan untuk menjadi politisi. Ya. Ya cobalah. Alhamdulillah terpilih jadi anggota DPR. Pertama di Kabupaten Bulukumba. Pertama di Kabupaten Bulukumba. Berapa periode di Bulukumba? 2 periode di Bulukumba. 2 Jadi 2019 kan nggak salah ya. 2 periode di Kabupaten Bulukumba menjadi anggota DPR, selanjutnya menjadi ketua komisi, Ya. selanjutnya menjadi wakil Ketua DPRD. ketua DPR, periode kedua yang selanjutnya menjadi PLT, ketua DPRD selama 3 tahun. Wih, iya. Ya, terus perjalanan menata, memimpin partai politik, yang sampai hari ini ketiga kalinya menjadi ketua partai politik.
Sudah ketiga kalinya kalinya menjadi ketua partai politik. Dan itu Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional yang membuat luar kami biasa ada Pak Wagub ya. sampai hari ini menjalankan tugas amanah sebagai wakil bupati. Berlanjut ke DPR provinsi, coba alhamdulillah terpilih periode pertama. Ada panggilan lagi menjadi wakil bupati bersama Pak Andi Maskur. Ya. Ya alhamdulillah tidak terpilih. Tidak terpilih. Itu juga gagal waktu itu. Gagal. Bukan terpilih, tertunda kali ya. Ya. Sampai hari ini alhamdulillah terpilih menjadi wakil bupati. Ya, tapi memang karena dunia saya di politik akhirnya berlanjut tambah perubahan karakter kepribadian setelah kalah di pilkada. Ya. Kembali lagi. Alhamdulillah rakyat Bulukumba kembali memilih dengan angka yang kurang lebih sama perolehan suara. Di DPR Pileg. kembali, Pileg, DPR provinsi ya. 2019 kemarin. 2019 kemarin. Ya. Dan pada akhirnya memilih meninggalkan itu. Meninggalkan lagi, yang kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Itulah yang menjadi problem. Ya, pada dasarnya saya sudah trauma. Iya, benar. Trauma untuk menjadi wakil bupati. Yang ada di benak saya sebetulnya awalnya itu mencari calon bupati yang bisa membawa Bulukumba lebih baik ke depan. Sehingga saya berpikir siapa yang cocok yang mengendarai PAN. Ya. Awalnya cuma itu. Cuma itu. Naik waktu 1000%. Hanya mau mencari yang mengendarai PAN. Iya. Nah, ketemulah banyaklah dilobi oleh calon-calon bupati. Ya. Lagi-lagi saya katakan termasuk saya menyampaikan kepada relasi saya Arul Sping, udahlah Rinda kalau mau jadi wakil bupati silahkan, saya nggak maju DPR, saya cukup jadi anggota DPR. Sempat bicara begitu di koleganya Pak Arul Sping. Pak Arul Sping, ya, sampai beliau alhamdulillah maju juga. Banyak lah yang menginginkan mengendarai PAN, termasuk saudaranya Pak Bupati almarhum Andi Ucu, juga pernah mendatangi kami. Andi Makmur pernah mendatangi kami, Hamzah Pangki pernah mendatangi kami, maka mendorong kader saya juga kemarin, Andi Sukarnaipangki untuk maju. Sempat disukan ya mau maju. Tapi itulah menjadi jalan, kok tiba-tiba ya saya masuk. Ya itu proses itu yang kira-kira masyarakat tidak tahu. Itu tidak didesain. Apa pertimbangannya menjadi tiba-tiba meninggalkan anggota DPRD provinsi dan memilih kembali bertarung bersama Andi Uta? Ya, itu akumulasi mungkin dari doa orang-orang. Ada juga yang menginginkan kami, ada yang tidak menginginkan kami. Ya. Jadi proses perjalanannya cukup alot. Jadi desain awal saya mendorong mencari figur yang cocok jadi bupati. Dalam melihat fenomena bupati-bupati yang lalu, saya memimpikan seorang bupati yang memiliki entrepreneur. Entrepreneur punya keinginan membangun Bulukumba, yang bisa diajak berkomunikasi, yang bisa telepon-teleponan. Dalam rangka memainkan peran saya sebagai anggota DPR provinsi. Itu niat awalnya untuk menyampaikan kepada bupati apa saya bisa bantu DPR provinsi Pak Bupati misalnya gitu kan. Dan saya mencari orang figur yang fleksibel, yang bisa membangun komunikasi bersama semua relasi. Dan terakhir saya ketemu Pak Andi Uta. Andi Uta ini pernah saya ketemu kurang lebih 15 tahun lalu. 15 tahun yang lalu? Dan saya tidak bayangkan ternyata yang saya temui ini. Yang saya temui beliau. Padahal tidak ada pernah? Nggak ada sama sekali. Ya kan, bahkan saya menawari, terakhir beliau meminta kepada kami bahwa siapa yang cocok wakil bupatinya? Saya bilang saya tawarkan beberapa figur, ini cocok jadi wakil. Beliau bertanya ke Pak Wakil? Iya. Ini beberapa figur cocok jadi wakil bupati dan lain-lainnya. Tapi menjadi wakil, menjadi pasangan itu tidak hanya sekedar menawarkan. Membutuhkan komitmen partai, semua partai mendorong, chemistry, elektoral, sehingga pasangan itu bisa disandingkan. Tapi di sisi lain partai juga mengharapkan, khusus PAN, mengharapkan kadernya untuk kembali bertarung. Pak Sabulkapi, udah Di, tolong, ini momen, siapa tahu rezekimu untuk menjadi wakil bupati. Pak Sabulkapi. Iya. Tapi tetap Pak Ketua DPW. Pak Ketua DPW, saya tetap katakan bahwa udahlah Deng, saya masih, udahlah
Saya udah trauma jadi wakil Iya. bupati. Biar saya nikmati 5 tahun. Iya, soalnya belum cukup 1 tahun belum ini 1 kan. tahun nikmati anggota DPR provinsi. Saya melakukan perjalanan perjalanan mencoba meminta wejangan beberapa ulama, bertanya kepada keluarga, bertanya kepada istri. Ya semuanya mengatakan kalau memang jalannya itu yang terbaik laksanakan. Iya. Istilahnya biar Anda mau, kalau Allah tidak menginginkan itu tidak akan jadi. Itu prinsip ya. Biar Anda tidak mau, betul. Kalau itu jalanmu, kau harus jalani. Iya. Ini keluarga yang Kiai, saya, keluarga dan beberapa ustaz ulama. Kalau itu jalanmu, dan memang menjadi anggota dewan dan menjadi wakil bupati dalam soal income. Iya, lebih enak di anggota DPRD provinsi lah. Anggota DPR provinsi. Iya, makanya saya anggap juga zona nyaman ditinggalkan. Gaji wakil bupati cuma kurang lebih 4.800.000. Iya. Tapi yang namanya pengabdian, karena saya juga hidup bukan semata-mata di dunia politik. Ada pendapatan lain yang bisa menopang ekonomi keluarga saya. Sehingga saya jadikan memang berpolitik itu ibadah. Ruang lingkup untuk mengabdi di DPR provinsi itu sangat terbatas dalam konteks kebijakan. Tapi dalam menjadi wakil bupati ya kita bisa membantu, kita bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki untuk membangun daerah kita. Nah inilah yang sampai alhamdulillah ketelumula ada Pak Bupati, dan ceritanya panjang sekali. Kalau dicerita sampai A sampai Z itu bisa. Substansi singkatnya Pak Wabub. Singkatnya ya itu. Ketemu beliau dengan ya udah jodoh. Ketemu chemistry. Dan bersepakat menjadi pasangan. Yang awalnya hanya saya bersedia menjadi ketua tim suksesnya beliau. Iya. Akhirnya berpasangan. Yang awalnya juga dia sempat bertanya ke Pak, siapa pasangan saya? Iya. Karena pada saat itu sisa beliau yang belum mendapatkan pasangan. Yang lainnya sudah ada pasangan. Ya benar. Terakhir baru saya, alhamdulillah berkat doa masyarakat, doa yang menginginkan kami berpasangan, dan itulah menjadi keputusan kami bersama Pak Bupati. Iya. Sangat luar biasa. Waktunya sama, niatnya sama. Berpolitik, masuk di dunia politik bukan untuk menyandarkan hidup semata, tapi dalam rangka menabur kebaikan dan menjadikan pengabdian itu sebagai ibadah. Amin. Sangat menarik Pak Wakil Bupati, histori dari kecil sampai jadi ketemu Pak Bupati Pak Yuta dan sepakat menjadi paket di pilkada kemarin, dan alhamdulillah menang. Sekarang Pak Bupati ini sudah menjadi Wakil Bupati mendampingi Pak Bupati. Ada pertanyaan soal pemerintahan mungkin yang saya bisa ajukan Pak Wabub. Apa pertimbangan pemerintahan harapan baru? Dengan tagline harapan baru ya Pak, pemerintahan harapan baru memilih mengambil keputusan untuk merampingkan OPD dari 36 ke 27. Apa alasan dan kajiannya Pak Wabub? Salah satu memang karena regulasi. Karena hampir semua daerah melakukan perampingan. Kedua, itulah langkah yang tepat dalam rangka reformasi birokrasi. Karena beban pengalokasian anggaran mungkin yang terlalu besar buat pemerintahan, atau ada perampingan secara nasional dan regulasinya sudah diatur bahwa setiap kabupaten akan melakukan perampingan, dan bukan hanya Bulukumba, beberapa kabupaten melakukan perampingan. Tapi kan sebelumnya pemerintahan lama itu tidak melakukan perampingan. Ya, memang kalau tidak salah dulu dari 27 menjadi 36. Ya, dari zaman Pak Jainuddin Hasan. Dan faktanya kan memang menjadi beban, dan itu bisa tidak menjadi ukuran bahwa kinerja aparatur kita bisa lebih baik. Akhirnya dikaji kembali. Akhirnya kita coba kaji kembali, dan kita mencoba melakukan pembanding dari beberapa kabupaten. Di dalamnya memang ada upaya penghematan anggaran.
Dan kita akan mendorong kinerja dan kita memulai dari situ. Persoalannya kemarin kan kita memulai bahwa ada beberapa persoalan yang ada di pemerintahan ini. Salah satunya adanya rekomendasi KSN yang mengharuskan, yang dianggap bahwa ada proses mutasi pengangkatan yang dianggap melakukan pelanggaran. Jadi sehingga itu kita kembalikan. Alhamdulillah tidak ada riang. Semua aparatur ASN menerima kembalian kepada. Karena kita tidak bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya tanpa menjalankan rekomendasi KSN. Berat sekali melakukan itu, Pak. Itu berat. Yang berat. Tapi kita menjadi pemerintah, menjadi leader di kepemimpinan itu, ya kita nggak bisa main hati. Kita taat kepada aturan. Kita mengikuti rekomendasi KSN. Dan ini merupakan langkah awal untuk menjalankan reformasi yang ada di pemerintahan. Termasuk saat ini kita akan mencoba melakukan perampingan OPD dan alhamdulillah sudah dalam tahap proses, sisa konsultasi, termasuk konsultasi di provinsi. Kita akan menentukan sampai kurang lebih 27 OPD. 27 OPD ya akhirnya dari penggabungan itu. Kita bisa menghemat kok sampai sekitar 13 miliar per tahun untuk penghematan anggaran. Dari penghematan itu bisa menghemat dari kurang lebih 13 miliar ya Pak? Iya, per tahun APBD. Ya lebih penting bahwa kita bisa mengontrol aparatur kita. Dari perampingan itu Pak Bupati juga insya Allah ke depan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Beliau berkeinginan membangun gedung satu atap. Satu atap ya kemungkinan insya Allah kalau ada anggaran memungkinkan. Dan kita akan membangun satu atap di kantor dinas kesehatan. Kemungkinan 2 lantai itu. Jadi semua dinas dikumpulkan. Semua dinas kita kumpulkan. Ya dari hitung-hitungan luas lahan yang ada di sana bisa 2 lantai. Berarti kita bisa menempatkan kurang lebih 16-18 dinas satu gedung. Nah kita melakukan penghematan juga, operasional, listrik, apa dan lain-lain. Dan masyarakat juga gampang karena nggak perlu keliling-keliling. Betul. Dan kita bisa melakukan ide yang cemerlang Pak. Kita bisa melakukan pemanfaatan atau pemanfaatan aset-aset yang ada. Pelayanan publik bisa terjaga, mengontrol aparatur kita bisa terjaga dan penggunaan anggaran-anggaran bisa terkontrol semua. Nah itu menurut kami baik. Di luar daripada misalnya dinas PU, pelayanan satu atap, nah itu izin satu atap, itu di luar. Dan ada beberapa OPD yang mungkin di luar daripada gedung satu atap itu. Nah itu menurut kami penting juga dalam rangka memang tahapannya itu tadi, perampingan baru kita mencoba mengoptimalkan potensi ASN yang ada di Bulukumba. Luar biasa. Nah, insya Allah setelah kita akan menyamakan ini jadi perampingan sekaligus kita akan melakukan seleksi ulang aparatur kita untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis berdasarkan kapasitasnya nanti. Subhanallah, luar biasa ide-ide yang dimunculkan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kerjasama chemistry yang bagus. Ya, alhamdulillah. Ada lagi nih Pak Wabub. Ada berapa hari minggu terakhir ini Pak Wabub ini agak ramai di medsos. Ya. Agak ramai di medsos. Melakukan sidak-sidak, sidak-sidak di OPD-OPD. Ya. Apa progres dan hasil yang didapatkan dari beberapa kali sidak-sidak itu Pak Wabub? Sebetulnya kalau ASN menyadari dirinya sebagai aparatur, sidak itu tidak perlu ada. Oh iya. Harusnya punya kesadaran. Punya kesadaran sebagai aparatur negara, abdi negara yang menjalankan pelayanan kepada publik. Artinya mungkin sebagian besar ASN yang di sini belum bisa memahami sampai sidak itu harus dilakukan. Siapapun sebetulnya pemerintahan dia harus menyadari. Ya. Mereka harus menjalankan tugasnya. Ada aturan masuk jam berapa, pulang jam berapa. Jelas aturan. Ya bisa saja mungkin karena kondisi COVID hari ini sampai ada pelonggaran. Ya. Tapi yang jadi problem kan dia harus menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagai pelayan publik. Ya, ini yang menjadi problematik di aparatur kita. Sampai mengambil keputusan untuk melakukan. Sidak itu hanya
mencoba melihat bagaimana kondisi, apa betul. Kenapa juga banyak laporan. Ada Ya, beberapa dinas yang aparaturnya di dalam hanya sampai 5 orang. Fakta saya dapatkan di lapangan. Kurang lebih 30 aparaturnya yang hadir hanya 3 orang. 5 orang. Nah, belum OPD-OPD yang lain. Iya. Ini bisa saja ada di setiap OPD perilaku itu. Yang mengherankan kok absen semua dicabut itu. Hah? Absen sidik jari dicabut. Oh begitu. Absennya pakai manual. Padahal sudah ada absen. Sudah absen sidik jari, tapi dirusak. Dari beberapa OPD itu absennya dirusak. Nah, inilah barangkali yang harus kita sadari semuanya. Iya. Saya sering beberapa kali mengatakan kepada ASN, beruntunglah orang menjadi ASN. Ribuan orang mendaftar jadi ASN. Iya. Belum tentu mereka bisa Iya. diakomodir menjadi ASN. Kalau kami, Pak Bupati, saya, ini hanya 5 tahun. 5 tahun juga belum tentu periode akan datang rakyat akan memilih Ya, kita. secara nasional 250 juta penduduk ini kurang lebih 5 juta cuman ASN. ASN. Betul Pak. Kita ini politisi Iya. yang lahir dari amanah rakyat cuma 5 tahun. Iya. Kalau kinerja kita tidak baik, ke depan rakyat belum tentu memilih kita. Sedangkan Tapi ASN, Anda ASN umur 60 tahun, 60 Pak. tahun ya. Mereka Kalau dia mencapai pensiun. eselon 2 ya. Iya. Pensiun lagi, terima gaji lagi. Betul. Pak. Meninggal lagi, masih dapat. Iya. Ya kan? Jadi jangan karena zona nyaman Anda menjadi ASN, bahwa susah dipecat. Itu berkah loh menjadi ASN. Iya. Tuh lihat masyarakat kita. Berarti memang sudah Berat sewajarnya dia hidupnya. mewakafkan hidupnya untuk pelayanan publik. 60 tahun mereka menjadi ASN, digaji. Kinerja itu kan bukan berdasarkan tunjangan atau apa. Tapi kinerja itu kan Anda digaji, flat gaji itu. Betul. Clear gaji itu tiap bulan, tidak berubah. Betul. Iya. Untuk mendorong nanti ada yang namanya tunjangan kinerja untuk mengoptimalkan kinerjanya. Tapi rasa memiliki sebagai ASN itu menurut kami yang paling penting. Iya. Jangan kinerjanya naik kalau dia mendapatkan jabatan. Ini paling banyak. Dengan Kalau hasil, nggak ada jabatannya, mereka kinerjanya jadi ya, turun. dengan hasil yang kita dapatkan di lapangan, apa tindakan Pak Bupati sekarang? Kami sudah merekomendasikan ke Sekda Ya. sebagai atasan langsung aparatur. Alhamdulillah Sekda sudah mengeluarkan edaran Ya. untuk kembali aktif di jam 7.30 Sesuai dengan aturan sesuai yang dengan sudah aturan yang semestinya. Dan menurut saya aturan itu biasalah. Yang harus digugah hatinya ASN. 60 tahun Pak mereka digaji oleh di negara. umur 60 tahun. Bekerja nggak bekerja, tidak masuk kantor, Tetap digaji. tetap digaji. Iya. Yang repotnya jadi ASN susah dipecat. Beda kalau swasta. Iya. Gampang dipecat. Swasta mau aja, Mau aja. melanggar ya. Melanggar dilanggar. Ya, betul. Ya, mana gaji ASN punya proses panjang. Proses panjang. Nah, itu yang harus disadari. Ya. Bahwa ya berkah gaji yang diberikan oleh negara itu harus dia jaga. Ya, menjadi ASN tidak gampang loh. Oke Pak Bupati, Pak Wabub. Nah sekarang mungkin saya sedikit keluar lagi dari pemerintahan Pak Bupati, tapi masih ada sangkut pautnya dengan pemerintahan juga. Bagaimana hubungan eksekutif dan legislatif sekarang dengan pemerintahan baru dan legislatif yang ada sekarang? Oh, alhamdulillah. Lihat beberapa agenda kita jalan, komunikasi jalan, keharmonisan berjalan. Ya, intinya harmonis ya? Harmonis lah, masa enggak? Ya, Coba ya, enggak harmonis, kami tidak didukung oleh partai pendukung dong. Iya sih. Itu ada Gerindra, ada PAN. Bagaimana dengan yang tidak Itu bagian daripada kita semua. Karena pemerintahan itu dua, eksekutif, legislatif. Nggak boleh terpisahkan itu. Tapi tetap ada dinamika-dinamika. Dinamika, karena fungsinya memang pasti. Fungsi pengawasan, mereka harus awasi kita. Sangat Ya, fungsi legislasi. selesai kalau Pak Wabub ini, karena Pak Wabub kan dari sana soalnya. Jadi enaknya paripurna ini. Ya, yang utama membangun mindset bersama. Iya. Bahwa apapun yang dilakukan anggota dewan itu untuk rakyat. Apapun dilakukan Pak Bupati dengan wakil itu untuk rakyat. Iya. Ini yang harus disamakan persepsinya. Iya. Tujuannya apa? Visi misinya Bupati harus terrealisasi. Kalau visi misi Bupati ini menjadi bagian dorongan supporting daripada anggota dewan, ya apapun yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati tidak terlepas dari dukungan anggota dewan. Iya.
Jadi ini ibarat suami istri. Suami istri. Kadang-kadang bertengkar, tapi bertengkar ini Ya, di bertengkar ini forum. untuk mencari bagaimana bagusnya untuk masyarakat begitu loh. Anggota DPR kan menjalankan tugas fungsinya sebagai fungsi betul, pengawas. Betul Pak Wabu. Oke Pak Wabu, aduh sangat terkesan saya dengan penjelasan Pak Wabu ini. Sekarang saya coba menanya sedikit pribadi nih, Pak Wabu. Iya. Sekarang kan Pak Wabu sudah jadi pengusaha, sudah jadi anggota DPRD Kabupaten, sudah menjadi anggota DPRD Provinsi. Saya coba mau tanya, apa tidak enaknya jadi wakil bupati? Lambat tidur. Lambat tidur. Lambat tidur. Berarti 24 jam. porsi istirahat praktis berkurang. Praktis berkurang. Itu yang tidak enaknya. Bukan nggak enak. Ya memang itu. Tapi saya berusaha menikmati. Bayangkan saja jadi anggota dewan ya. Kadang-kadang kita masuk kantor, ya 1-2 jam pulang kantor. Kadang-kadang 3 kali seminggu kita masuk kantor. Sekarang harus menjadi contoh karena ini pangkat ini. Iya. Status ini menjadi ASN. Amanahnya sudah berbeda. Amanahnya sudah berbeda. Benar. Padahal pendapatannya kecil. Iya. Itu Ya, tidak harus enaknya. menjadi panutan, Ya. harus menjadi apa. Ya. Kalau anggota dewan, dulu kalau kita ke Bulukumba ya paling 1 kali, 2 kali. Padahal yang di sini bukan emas ya Pak ya? Padahal bukan emas. Padahal waktu DPR emas. DPR emas. Oh iya. DPR emas loh, tiap tahun diganti. Ini Iya, bukan benar, emas, benar. celupan, kuningan. Oke. Nah sekarang saya pertanyaan terbalik. Apa enaknya jadi wakil bupati? Banyak membantu orang, ternyata nikmat. Karena kami apapun yang saya lakukan dengan tanda tangan, dengan rekomendasi, saya yakin kalau kita lakukan dengan baik, itu ada nilai ibadahnya. Subhanallah. Itu yang enak. Kita bersentuhan dengan orang, kita bisa mengambil kebijakan kepentingan orang banyak. Banyak membantu orang. Banyak membantu orang, fasilitasi. Cuma sedikit membagi-bagi. Pikiran dan angan-angan kemarin-kemarin untuk mengabdi ke masyarakat ini terpenuhi dengan Seperti itulah. Jadi terpenuhi walaupun ada plus minusnya. Ya, plus minus itulah barangkali masyarakat juga tahu lah. Ya. Fasilitas ada, rumah jabatan ada, tapi bebannya bertambah. Iya. Undangannya juga, yang dulu undangan pengantin begini tingginya, sekarang undangan pengantin. Oh sekarang, iya. Proposal juga banyak Proposal masuk. juga banyak masuk. Siap. Karena kita stay di rumah, stay di kantor. Stay di rumah, Ya, gampang dapatnya. Gampang orang dapatnya. Kalau dulu susah dapatnya. Iya. Ya, paling sekali sebulan, 2 kali sebulan datang ke Bulukumba. Iya. Sekarang gampang dapat. Pergi reses dulu, segala macam. Oke, pertanyaan terakhir saya Pak Bupati. Mungkin ini pertanyaan saya terakhir dan sekaligus menjadi close statement di pertemuan hari ini. Apa mimpi seorang Andi Edi untuk Bulukumba dan masyarakat Bulukumba sampai memilih meninggalkan zona nyaman sebagai anggota DPRD Provinsi dan memilih menjadi wakil bupati? Silakan. Zona nyaman dalam tanda kutip. Ya, zona nyaman kan. tanda kutip. Maksud saya begini, Pak Wakil Bupati kan di DPR itu kan sedikit ya income-nya sedikit tinggi lah. Tanda kutip aja. Iya. Nyaman kalau dinikmati, biar berat kalau dinikmati, disyukuri, jadi nyaman juga. Iya. Silakan. Ya jadi apa ya? Apa mimpinya untuk Bu? Udah, memang ekspektasi masyarakat kepada kami, kepada Pak Bupati, kepada saya sebagai wakil bupati itu cukup tinggi. Bagaimana merubah Bulukumba, baik merubah pemerintahan maupun merubah wajah Bulukumba, sektor ekonominya berubah, tapi ada memang kondisi yang tidak tepat yang kita hadapi. Kita dihadapkan dengan pandemi, sehingga akselerasi untuk mengoptimalkan potensi Pak Bupati, potensi kita itu sangat banyak dibatasi oleh kondisi pandemi. Tapi apapun bentuknya, segala bentuk upaya dan terbukti Pak Bupati kemarin menjalankan tanpa ada alokasi anggaran, dia membuktikan. Kita mendorong bagaimana banjir lagi di Bulukumba tidak terjadi tanpa ada alokasi anggaran kepada itu salah satu newatu kita. Dan mimpi kita, mimpi masyarakat Bulukumba yang memilih kita kurang lebih 90.000 ya kalau tidak salah. 92.000. Pasti mimpinya dia inginkan pemerintahan ini lebih baik daripada pemerintahan yang lalu.
insya Allah kita jalankan dengan niat tulus, dengan niat ikhlas, dengan kondisi yang penuh keterbatasan. Yang lebih utama buat kami adalah sinergisitas bersama DPR. Karena ini kuncinya. Kalau sinergisitas kita ini terbangun bersama anggota DPR, insya Allah rakyat akan menikmati. Ya. DPR yang mengelola anggaran. Kita bersama DPR menentukan pagu anggaran, menentukan program. Rakyat yang menikmati. Nah, kalau itu terjadi, insya Allah harapan rakyat pasti akan merasakan bahwa pilihan rakyat itu kepada bupati dan wakil bupatinya insya Allah akan terwujud. Yang namanya bukan bupati, anggota dewan. Apapun, masyarakat pasti tahu bahwa Pak Bupati tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan DPR, tanpa dukungan teman-teman anggota DPR. Karena semua dibahas secara bersama. Apa tujuannya? Untuk kesejahteraan rakyat. Intinya di situ. Intinya di situ. Sangat luar biasa Pak Bupati. Terima kasih banyak hari ini sudah meluangkan waktu berbincang-bincang di Medium TV. Satu yang saya harus garis bawahi bahwa ternyata seorang Andi Edi Manaf yang sekarang sudah jadi wakil bupati, mulai dari dia nawitunya menjadi pengusaha itu untuk bagaimana bermanfaat bagi orang banyak. Itu saya tangkap tadi bahwa belum pernah terpikirkan dia menjadi anggota DPR, menjadi wakil bupati dan DPRD provinsi apa segala macam. Memang nawitunya dari membangun usaha, membuat usaha, pikirannya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu satu yang saya bisa garis bawahi. Kedua, soal pemerintahan, kepemimpinan dan kepemerintahan Andi Uta dan Andi Edi ini memilih untuk merampingkan OPD karena memang banyak efisiennya, ya, mengurangi belanja-belanja dan bisa mengirit sampai kurang lebih 13 miliar dalam 1 tahun APBD Bulukumba, dan alhamdulillah 13 miliar ini bisa digunakan dengan untuk infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat. Soal dinamika enak dan tidak enaknya sangat luar biasa Pak Wagub. Ya, cuman kurang istirahat aja menurut Pak Wagub. Kurang istirahat aja tidak enaknya. Itu kalau persoalan enak mau dipikir, itu kinerja kita berkurang. Jadi untuk menghilangkan enak tidak enaknya, bekerja aja terus. Supaya otak kiri ini tidak menjadi kiri terus. Jadi kalau bekerja terus lupa apa dan lainnya, membanding-bandingkan income dan lain-lain lupa. Mimpi. Ada sedikit ya. Nah, ini momen yang paling tepat juga. Tadi saya sudah berbicara bersama bahwa membangun Bulukumba itu kuncinya ada di dua, eksekutif, legislatif. Yang harus masyarakat ketahui, kami dengan Pak Bupati ini bukan sinterklas, bukan sesuatu yang bisa menyenangkan semua orang. Paling tidak support kami, beri dukungan kepada pemerintahan, beri masukan kepada pemerintahan. Apalagi dengan maraknya sosial media sekarang, kita harapkan semua sosial media memanfaatkan dengan baik, dengan bijak, dan ya paling tidak ya udahlah, janganlah buat berita hoax itu, apalagi dalam kondisi pandemik ini. Ya kadang hoax itu menurunkan imun deh. Senyum-senyum terus, bahagia terus. Jangan membuat, hindari sifat iri dengki, sirik, karena itu penyakit. Siap. Kalau itu iri dengki ada di dalam diri kita, ya nggak ada habisnya itu. Yang utama buat kami, pada pemirsa Medium TV, ya masyarakat Bulukumba, semua elemen, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kekuatan kami hanya doa. Ya mudah-mudahan dengan doa kita semua, insya Allah kami bisa menjalankan pemerintahan ini bersama Pak Bupati, dan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Mimpi seorang Andi Edi Manaf, Pak Wakil Bupati ini untuk Bulukumba dan masyarakat Bulukumba, bagaimana bisa Bulukumba ini betul-betul meningkat taraf taraf kehidupannya, kesejahteraannya, dan beliau bermimpi bisa menjadi betul-betul orang yang
menyenangkan semua orang, kendati pun itu sebenarnya mustahil untuk bisa menyenangkan semua orang. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di topik yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.